Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mari sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih dapat berkumpul dalam rangka memenuhi tugas perkuliahan yang berjudul kewajiban suami istri. Tak lupa pula selawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW dari zaman jahiliyah sampai ke zaman Islamiyah. Di sini saya sedang memenuhi tugas perkuliahan yang berjudul kewajiban suami istri. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk berpasang-pasangan tanpa berkecuali. Adapun ciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti mempunyai pasang-pasangan. Masing-masing umat manusia memiliki berpasang-pasangan. Tujuan pernikahan menurut Al-Qur'an. Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan akad yang sampai kuat dan salah satunya ibadah yang terikat dengan aturan-aturan yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, pernikahan bukan perkara main-main dan untuk menuju ke sebuah ikatan pernikahan. Karena itu, pernikahan bukan main-main. Calon suami istri haruslah mempunyai bekal pengetahuan tentang bagaimana cara membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, penciptakan laki-laki dan perempuan dari jenis manusia merupakan salah satu di antara bukti yang menunjukkan kesannya dalam menjadikan manusia berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ketenangan bagi pasangan tersebut dan untuk bersenang-senang di antaranya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut. Di sini senada dengan maksud dari pasal 3 komplikasi hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan kewajiban masing-masing sesuai kemampuan. Suami menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Hak dan kewajiban suami terhadap istri menurut Al-Quran. Akad pemikiran dalam syariat Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. Akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban di antara keduanya. Dalam hal ini, suami mempunyai kewajiban yang lebih dari dibandingkan istrinya. Berdasarkan firman-Nya, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Kata satu,
Tingkatan kelebihan dapat ditafsirkan dengan firman-Nya, kaum laki-laki itu adalah kepemimpinan bagi kaum wanita. Quran An-Nisa ayat 34. Jadi di sini saya sebagai pemakalah buat teman-teman, Bapak, Ibu, dan adik-adik dipersilakan untuk bertanya. Jika tidak ada pertanyaan, silakan tambahkan saran dan kritik agar melengkapi tugas saya ini. Buat Bapak, Ibu, atau abangnya yang mau menambahkan saran, dipersilakan dengan segala hormat. Saya bertanya, coba jelaskan kewajiban suami terhadap istri, apa aja itu? Dia mau ngasih nafkah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Ya, kita sebagai kewajiban suami istri yang memberikan kewajibannya ya menafkahi lahir dan batin, sandang pangannya, badannya, dan semuanya harus dilengkapi lah. Kita sebagai laki-laki kan melindungi dan mengayomi lah. Buat abang, ibu, atau Bapak lagi yang ingin menambahkan saran, tadi kan sudah bertanya, dipersilahkan untuk menambahkan saran. Waktu kita hanya sekitar 15 menit aja, nggak lama kok. Ini cuma memenuhi tugas dari perkuliahan saja. Silakan yang mau menambahkan saran atau apa gimana gitu untuk melengkapi tugas-tugas perkuliahan ini. Hak dan kewajiban suami istri. Baik, jika tidak ada, saya melanjutkan. Baik. Menggauli istri secara baik. Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak mempunyai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak. Baik, yang ingin menambahkan saran atau kritik, dipersilakan dengan segala hormat. Kita sebagai laki-laki, kewajiban juga kita memberikan mahar, nafkah, pakaian, dan tempat. Apa sih itu mahar? Menurut Mutafah Ibul Bik, mahar adalah harta benda yang harus diberikan oleh seseorang lelaki atau calon suami kepada perempuan atau calon istri karena pernikahan. Pemberian mahar kepada calon istri merupakan
ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi calon suami sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka maknalah ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap bagi lagi baik akibatnya. Ada juga nafkah pakaian dan tempat tinggal. Nafkah berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nafkah, yang artinya pengeluaran, yakni pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk suatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Mungkin demikianlah makalah tugas saya ini buat ibu-ibu dan abang dan bapak yang ingin bertanya lagi. Saya persilakan atau menambahkan saran. Jika tidak ada, maka saya akhiri dalam tugas saya ini. Gimana? Jika tidak ada, maka saya akan akhiri tugas saya ini. Mungkin demikianlah tugas dari saya yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan semua yang mendengarkan yang ada di sini untuk kedepannya. Dan saya memohon minta maaf dengan sebesar-besarnya jika perkataan saya dan kata-kata saya menyampaikan atau yang lainnya masih banyak kekurangan, saya mohon dimaafkan. Mungkin demikianlah penyampaian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.